Shalom saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan ada dalam ibadah unit. Karena itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita dan kita ada di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi kami. Malam ini sebagai persekutuan keluarga Allah, kami mau berdoa dan beribadah di dalam ibadah unit. Kami percaya sungguh Tuhan penuhi kami dengan hikmat dan Roh Kudus. Di dalam ibadah ini kami juga telah sedia hati untuk mendengarkan sabda-Mu, sabda yang menuntun kehidupan kami kepada kebenaran dan kebaikan. Tuntun kami di dalam kasih-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadikan kami teladan yang baik. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita di malam ini terkutip dari Perjanjian Lama 2 Samuel 24. Kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan unit yang mengasihi Kristus. Pengalaman adalah guru terbaik. Kalimat ini mengandung makna yang mendalam, bahwa dalam hidup ini dibutuhkan bekal pengalaman agar kita dapat menjalaninya dengan baik. Kesalahan yang pernah dilakukan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dengan berbekal pengalaman, kita akan semakin dewasa dalam memahami arti hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup ini murni pemberian Tuhan. Warga gereja yang bersukacita di dalam Yesus. Kisah hidup Raja Daud yang bergelimang harta dan kuasa, mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri, sehingga melupakan Tuhan
adalah pengalaman yang berharga bagi hidupnya sebagai seorang pemimpin di Israel, tetapi juga bagi kita semua selaku orang-orang percaya. Daud telah diingatkan oleh Allah berulang-ulang kali melalui perantaraan Nabi Gad, tetapi hal itu tidak diindahkannya. Kita bisa membaca di ayat-ayat sebelumnya. Karena terjadi perlawanan sengit, kelaparan dan penyakit sampar mematikan menjadi cara Allah untuk membentuk Daud bersama dengan bangsa Israel, supaya mereka menyadari kehadiran Allah dan kemahakuasaannya. Hal itu merupakan teguran Allah yang mendidik supaya Daud dan bangsa Israel hidup dalam pertobatan serta mengandalkan Allah dalam segala hidup mereka. Saudara-saudari kekasih Kristus, dalam teks 2 Samuel 24 pada ayatnya yang ke-17 mengungkapkan bahwa Daud akhirnya mengaku bahwa keyakinan, kekuatan tentara, kemampuan diri dan kejayaan ternyata tidak dapat menjamin keselamatan hidup. Satu-satunya sumber keselamatan hanya ada pada tangan Allah. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang telah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan kepada mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu Tuhan menimpa aku dan kaum keluargaku." Persekutuan yang memuliakan Allah. Dari pengalaman iman itu, Daud tidak hanya menyadari dirinya sebatas insan berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Allah, namun lebih daripada itu, ia justru menyerahkan totalitas hidupnya, baik pribadi, keluarga, harta kekayaan, kuasa, termasuk di dalamnya tanah yang secara khusus dipersiapkan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, atas nasihat Gad, sang nabi yang diutus Allah. Daud berniat mendirikan mezbah bagi Tuhan di atas tanah pengirikan Arauna orang Yebus itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, bertolak dari petuah Gad, Daud pun bergegas menemui Arauna sang pemilik tanah sambil menyampaikan maksud tulusnya bahwa ia ingin membeli tempat itu. Namun Arauna berniat mempersembahkannya secara gratis atau cuma-cuma kepada Daud. Tetapi dengan tegas Daud menolak tawaran itu, sebab ia tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tanpa membayar apa-apa. Daud ingin memberikan yang terbaik, yang berkualitas bagi Tuhan dengan cara rela berkorban yang benar. Memberi dari apa yang dimilikinya karena ia sadari bahwa semua miliknya, kejayaan, kekayaan, kekuatan adalah berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup dan karirnya hampa tiada arti. Saudara-saudari persekutuan keluarga Allah yang diberkati, pengalaman membuktikan ada begitu banyak orang Kristen memiliki kerinduan besar untuk menopang pekerjaan Tuhan, tapi sesungguhnya hati mereka masih syarat dengan banyak perhitungan. Jika saya berkorban bagi pekerjaan Tuhan, atau jika saya memberikan ini dan itu, apa yang saya dapatkan? Kita bertanya dan terus berusaha mendapatkan jawaban pasti. Dan jika Tuhan tidak mengabulkannya sesuai permintaan kita, maka kita pun tumbuh menjadi pribadi yang cenderung bersungut, mengeluh, pesimis, arogan,
dan pasif. Padahal Daud telah membuktikannya bagi kita semua bahwa sesungguhnya nilai dari persembahan, pelayanan, dan hidup di hadapan Allah diukur dari kerelaan hati memberi. Bahwa dengan memberi kita menerima dari Tuhan. Saudara-saudari kekasih, kesadaran diri sebagai manusia berdosa telah melahirkan respons pertobatan dengan menyerahkan totalitas hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang terjadi bagi Daud, keluarganya, dan juga bagi komunitas umat Israel. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan ini, ada sebuah pesan yang mau disampaikan, yakni dasar dari semua pemberian syukur kepada Tuhan adalah kerelaan dan kemurnian hati, bukan paksaan, bukan desakan atau pujian. Seperti kata firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya firman Tuhan yang baru saja tertabur menguatkan iman kita, menjadikan kita pribadi yang tulus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati hidup kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita semua tenang dan kita menyatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkau Allah yang baik bagi kami. Hidup ini tidak berarti
kalau Engkau tidak menopang kami. Setiap hari kami menuai berkat yang tidak pernah habis, berkat kekuatan, sukacita, kesehatan, semangat, kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai hari ini. Dan itu membuktikan bahwa cinta Tuhan bagi kami tiada berakhir. Ampuni kami Tuhan, sebab kami berdosa dalam banyak hal. Kami saling menyakiti, kami saling menjatuhkan, kami saling mengecewakan. Topang kami dengan hikmat dan kasih setiamu Tuhan, agar kami terus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, meletakkan takut akan Tuhan sebagai panduan hidup kami. Terima kasih, malam ini Engkau berikan kesempatan bagi kami sebagai keluarga Allah yang berdoa dan beribadah dalam ibadah unit bersama. Kami percaya sungguh di setiap bilik-bilik doa kami, Tuhan hadir, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dan memberkati kami. Firman kebenaran yang begitu indah mengajarkan kami supaya kami benar-benar mempersembahkan totalitas hidup kami untuk dipakai Tuhan. Karena ketika kami memberikan hidup ini untuk Tuhan pakai, maka kami pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk semua pengurus unit, dari unit Sola Fide sampai unit Bukit Zaitun. Ketua, sekretaris dengan semua perangkat pelayan yang telah Tuhan pakai dan utus untuk melayani. Kiranya mereka semua dilengkapi di dalam kuasa dan cinta-Mu, supaya mereka terus menjadi orang-orang yang semakin berhikmat dan melayani Tuhan dengan hati. Semua warga jemaat dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit, keluarga berduka, bahkan anak-anak kami di dalam pergumulan pendidikan mereka. Kami letakkan semua pergumulan umat ini untuk Tuhan berkati. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap pemberian syukur keluarga yang dipersembahkan kiranya diterima, dan Tuhan membalaskan semua itu dengan berkat yang melimpah, agar pelayanan-Mu semakin bermakna. Kami berdoa untuk tim multimedia secara khusus yang setiap saat melakoni tugas-tugas pelayanan mereka untuk meliput ibadah ini secara live streaming. Kiranya Tuhan Allah juga menganugerahkan hikmat dan kasih setia bagi mereka, supaya mereka benar-benar mempersembahkan talenta mereka untuk melayani Tuhan dengan hati. Kami percaya masa depan mereka, keluarga mereka ada dalam pemberkatan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang bergumul melawan pandemi corona, kami serahkan pada Tuhan, termasuk di dalamnya para medis yang ada di garda terdepan, menolong para pasien terkonfirmasi virus. Kami doakan mereka dengan semua pengabdian tulus mereka kepada Tuhan. Kami percaya pengorbanan perjuangan mereka tidak sia-sia, melainkan mendatangkan damai Tuhan dalam hidup bersama. Orang-orang yang sudah terkonfirmasi maupun yang sementara menanti hasil rapid dan juga swab test, kami doakan kepadamu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, agar mereka benar-benar mendapatkan sentuhan kasih Tuhan melalui perenungan-perenungan diri yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Ini doa dan ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Ampuni akan segala salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan pergumulan ini kami persembahkan. Dan pada akhirnya Tuhan Allah, hamba mohon janji penyertaan-Mu memberkati, mengiringi, dan menuntun seluruh perjalanan hidup kami. Damai dan sejahtera dari Allah,
cinta Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah habis itu, kekuatan kuasa Roh Kudus akan tetap menuntun perjalanan dan pelayanan kita semua, kini sampai kekal. Amin. Dengan demikian ibadah unit di malam ini telah selesai. Selamat memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.